Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Su Danggara with SADA number 1506 521015. Here I want to presentation about my article analysis, a knowledge-based building information modeling system for building maintenance (BM). Dengan penulis dari artikelnya itu Ibrahim Mutawa dan juga Abdul Karim Al-Marsyad. Nah, pada presentasi ini dalam memenuhi tugas mata kuliah PPG atau penyiaran perawatan bangunan gedung, terdapat 4 poin, di mana yang pertama itu ada permasalahan, yang kedua solusi, 3 penerapan digital, dan juga solusi alternatif. Itu yang terakhir keempat. Yang pertama di sini ada permasalahan digital, di mana bisa dilihat pada abstrak ini ya, eh, untuk permasalahannya itu, jadi kan dalam keputusan pemeliharaan bangunan itu kan memerlukan integrasi ya, berbagai jenis informasi dan juga pengetahuan yang dihasilkan dari tim konstruksinya itu atau tim building maintenance-nya itu, seperti catatan pemeliharaan, pesanan kerja, dan juga penyebab dan juga dampak dari kegagalannya itu. Nah, jadi itu pada tahap pemeliharaan ini tuh kan rentan juga ya berpotensi mengalami kegagalan dalam menangkap dan juga memakai informasi dari atau pengetahuan dari yang mengakibatkan biaya yang signifikan ya kan, dari akibat keputusan yang tidak efektif. Maksudnya itu, jika dalam tim building manajemennya itu terdapat kekurangan informasi yang merugikan tim building manajemennya itu, maintenance-nya itu sendiri, maka itu dapat menyebabkan kerugian dari segi biaya yang signifikan terhadap keputusan yang tidak efektifnya itu sendiri, seperti itu. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk mengembangkan sistem yang sebelumnya sudah terintegrasi untuk menangkap lebih dari informasi dan juga pengetahuan operasi pemeliharaan bangunan gedung dari ketika sampai juga setelah pemeliharaan untuk dilakukan untuk meningkatkan pemahaman ya bagaimana situasi bangunan itu mengalami kerusakan dan juga langkah selanjutnya dalam keputusan yang mendukung keputusan pemeliharaan preventif dan juga korektif seperti itu. Itu permasalahannya. Yang kedua di sini itu solusi ya. Bentar. Ya, seperti yang tadi kita bahas ya, pada presentasi kali ini tuh berfokus pada tim building maintenance atau BM. Nah, di mana untuk solusinya itu kan kita mengandalkan eh, pada artikel itu mengandalkan dua sistem. Yang pertama di sini ada BIM, Building Information Manager, modeling, dan juga sistem CBR atau Case Based Reasoning, atau yang belum tahu itu CBR itu penalaran berbasis kasus ya. Jadi untuk solusinya itu, jadi sistem ini tuh memanfaatkan fungsi dari teknik pemodelan informasi itu untuk BIM-nya dan juga sistem pengetahuan untuk pengambilan informasi dan pengetahuan penuh untuk pemeliharaan pekerjaan. Ini tuh dari CBR-nya ya. Itu untuk pemecahannya itu, pemasangan sistemnya itu, jadi untuk kesimpulannya itu model BIM-nya ini tuh untuk menangkap informasi yang relevan, sedangkan untuk CBR-nya itu untuk menangkap pengetahuan. Jadi jika kita tarik garis besarnya itu, sistem yang diusulkan ini tuh bertujuan untuk memanfaatkan fungsi teknik pemodelan informasi BIM-nya itu dan juga penangkapan pengetahuan untuk memberikan pengambilan informasi dari CBR-nya itu untuk kegiatan BM atau building maintenance guna memahami bagaimana suatu bangunan ini mengalami kerusakan dan mendukung keputusan pemeliharaan proaktifnya, seperti itu. Ya, baik. Lanjut di sini pada poin ketiga, yaitu penerapan digital. Di sini ada poin 4.1. Nah, seperti pada contoh di sini, pada BIM modulnya itu tuh user atau penulis ya, atau pelapor gitu. Ini di sini terdapat desain dari bangunan konstruksinya itu sendiri yang sudah didesain menggunakan software BIM. Di sini menggunakan metode taksonomi atau pengumpulan data dari pekerjaan pemeliharaan. Selanjutnya untuk informasi modulnya itu bila terdapat atau teridentifikasi terdapat masalah dalam pemeliharaan gedung atau bangunan dari gedungnya itu sendiri terdapat kecacatan, maka user ini dapat mengupload masalah tersebut. Selanjutnya itu ada search project details atau mencari gitu detail dari permasalahannya itu apa. Kemudian
mencari kasus detail kasusnya, kemudian setelah ditemukan detail kasusnya, penulis dapat mengupdate pengetahuan dari kasusnya tersebut ke dalam CBR library atau studi pengarang kasus perpustakaannya itu sendiri. Selanjutnya di sini ada case by reasoning module atau CBR yang di mana eh, CBRI-nya itu tuh membantu memilih yang paling sesuai untuk praktik tertentu berdasarkan sifat pengetahuan yang akan ditangkap dan dimodelkan dari BIM-nya itu sendiri. Lanjut, di sini ada case representation atau ya representasi dari kasus, di mana ya di sini saja mungkin. Ya, di mana kasus pengetahuan dari BM-nya itu atau building maintenance-nya itu dapat direpresentasikan dalam berbagai bentuk menggunakan berbagai format representasinya itu bisa seperti frame, objek, predikat, dan jaringan sistematik lainnya. Nah, untuk sistem yang diusulkan informasi proyeknya itu tuh yang tadi itu disimpan oleh model BIM. Kemudian dari model BIM-nya itu diambil untuk diidentifikasi mengenai informasi teknisnya dan juga pemeliharaan dari kasus dari building maintenance-nya. Ini tuh meliputi informasi mengenai elemen bangunan dengan elemen yang segera dipelihara seperti itu. Lanjut, mungkin kita skip saja langsung ke contoh dari apa namanya penerapan digitalnya itu. Di sini bisa dilihat ya, di sini figur 6 atau gambar 6. Ini tuh membahas solusi pemeliharaan terkait perbaikan jendela yang bocor. Ini gambar dari program BIM-nya ya, aplikasi BIM. Nah, jadi di sini itu akan dari semuanya itu BIM-nya itu tuh akan mencatat semua informasi dari elemen bangunan yang ditentukan. Jadi semua kerusakannya itu dari building maintenance-nya itu nanti dibuat lagi desain kerusakan jendelanya, kemudian dilaporkan ke maaf, bukan dilaporkan, jadi di input ke CBR library-nya, yang di mana penginputan CBR library-nya itu eh, menggunakan software KMOBM Project. Bisa lihat pada gambar 7 di sini, yang di mana sistem software-nya ini itu sistem software CBR-nya itu atau laporan dari kerusakan yang tadinya itu, sistem ini tuh akan menggunakan bobot default yang ditugaskan kepada atribut kasusnya itu sendiri, kasus dari pemeliharaannya itu sendiri yang tadi dianggap contoh lah jendela bocornya itu, seperti ilustrasi di atas ya. Kemudian untuk penggunanya itu penulis atau usernya itu akan memodifikasi bobot ini. Bisa lihat ya pada bobot ini tuh bobot apa ya ini tuh ya dari bobot dari building details-nya. Di sini itu ada cyber search yang dimana pada option cyber search-nya itu penulis dapat mendeskripsi atau menjelaskan masalah apa yang terjadi pada bangunan konstruksinya itu yang dari BIM-nya. Kemudian dideskripsikan pada software-nya ini. Nah, untuk setelah menjelaskan deskripsi dari permasalahannya, kemudian penulis akan menyesuaikan option-nya lagi. Di sini di kiri ini ada CBR Realization Attribute, menetapkan atribut bagian kerusakannya. Sebagai contoh ini ada building type. Nah, kalau memang yang rusak pada bagian strukturnya, maka strukturnya itu diklik ya pada option hijaunya itu. Nah, kemudian setelah kasusnya itu telah diinput oleh user, maka akan muncul feedback selanjutnya dari laporannya itu. Jadi kemudian laporannya itu akan secara otomatis masuk ke dalam perpustakaan CBR, dan juga CBR akan langsung mengidentifikasi penanganan apa yang bisa dilakukan terhadap permasalahan tersebut. Nah, bisa dilihat pada contoh pada gambar di sini ya, dari sistem output dan juga relate elements-nya. Itu akan langsung keluar sendiri.
Ya selanjutnya mungkin, lanjut ke poin terakhir ya, yaitu solusi alternatif, di mana solusi alternatifnya itu menggabungkan prinsip-prinsip manajemen pengetahuan yang tertanam pada sistem CBR dengan prinsip-prinsip manajemen informasi yang tertanam dalam sistem BIM. Jadi CBR dan BIM-nya itu terkorelasi gitu. Nah, ini tuh, dapat menjadi langkah maju dalam transformasi dari membangun pemodelan informasi menjadi membangun permodelan pengetahuan. Atau bisa kalau atau mungkin, bila bisa lebih bagus, membangun pemodelan informasi dan pengetahuan. Jadi di-combine gitu, digabungkan. Mungkin, itu saja, that's all from me. If I have any mistake, please forgive me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.